Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riani Vitasari. Saya sedang menempuh pendidikan di AMIK DCC, Dian Cipta Cendekia Pringsewu. Di sini saya akan menyampaikan tentang pentingnya bagi perusahaan di Indonesia untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi internal karena beberapa alasan. Yang pertama, inklusi dan aksesibilitas. Tidak semua karyawan mungkin fasih berbahasa asing seperti bahasa Inggris. Jika perusahaan terlalu bergantung pada bahasa asing, karyawan yang kurang fasih bisa merasa terpinggirkan dan kesulitan memahami instruksi atau informasi penting. Hal ini dapat menurunkan motivasi, kepercayaan diri, dan akhirnya produktivitas mereka. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dapat menjadi jembatan untuk memastikan bahwa seluruh karyawan tanpa terkecuali dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Yang kedua, konsistensi dan kejelasan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen internal memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan konsisten oleh seluruh anggota tim. Bahasa Indonesia lebih mudah dipahami oleh mayoritas karyawan di Indonesia yang memungkinkan komunikasi yang lebih jelas, mengurangi potensi kesalahpahaman. Yang ketiga, budaya perusahaan. Bahasa Indonesia adalah salah satu elemen budaya yang mencerminkan identitas suatu perusahaan. Mengutamakan bahasa Indonesia dapat memperkuat rasa kebersamaan dan meningkatkan rasa bangga akan budaya lokal. Ini juga dapat membantu membangun suasana kerja yang lebih harmonis. Namun, perusahaan juga tidak bisa mengesampingkan penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggris, terutama dalam konteks globalisasi dan interaksi dengan pihak luar. Oleh karena itu, langkah-langkah yang bisa diambil untuk menjaga peran bahasa Indonesia tanpa mengesampingkan bahasa asing adalah yang pertama, dual bahasa dalam komunikasi. Dalam komunikasi internal perusahaan, terutama untuk dokumen-dokumen yang bersifat formal atau penting, perusahaan dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dengan menyertakan terjemahan bahasa Inggris di sisi atau di bagian yang relevan. Hal ini memungkinkan karyawan yang fasih berbahasa Inggris tetap mendapatkan informasi yang diperlukan tanpa mengorbankan pemahaman karyawan lain. Pelatihan bahasa untuk yang kedua. Perusahaan dapat menyediakan pelatihan bahasa asing khususnya bahasa Inggris untuk karyawan yang merasa kurang fasih. Dengan meningkatkan kemampuan bahasa asing, perusahaan tidak hanya meningkatkan komunikasi internasional, juga dapat memberdayakan karyawan untuk merasa lebih percaya diri dalam lingkungan yang beragam bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang rapat dan diskusi. Pada rapat internal atau diskusi yang melibatkan seluruh karyawan, penting untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jika diperlukan, penggunaan bahasa asing dapat dipastikan untuk menyediakan penerjemah atau penjelasan yang jelas agar semua peserta dapat mengikuti percakapan dengan baik. Penerapan bahasa yang fleksibel. Untuk terakhir, yang keempat, yaitu menerapkan kebijakan bahasa yang fleksibel. Perusahaan bisa merancang kebijakan yang memungkinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari, tetapi tetap memberi ruang bagi penggunaan bahasa asing dalam konteks yang lebih global seperti saat komunikasi dengan klien internasional atau dalam klien yang berhubungan dengan proyek internasional. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia yang inklusif dan penggunaan bahasa asing yang mendukung keberhasilan komunikasi global. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.